Halo, selamat datang di Fakta Fisika lagi. Nah, kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang lumayan misterius juga di ranah fisika kuantum, yaitu sesuatu yang namanya quantum superposition atau superposisi kuantum. Gue bakal bahas dulu definisinya. Superposisi adalah suatu kondisi atau kemampuan di mana suatu sistem kuantum bisa mempunyai dua atau lebih keadaan dalam waktu yang bersamaan. Ya bahasanya lumayan berat ya. Nah, gue bakal pakai yang jauh lebih sederhana. Jadi intinya gini, sesuatu yang dalam keadaan superposisi bisa ada di tempat A dan B dalam waktu yang bersamaan, kayak omnipotence, dan dia bisa hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan, kayak zombie. Ya, intinya gitulah. Oke, sebelum kita mulai, gue mau pastiin dulu lu udah nonton video gue tentang interpretasi Copenhagen dan Thomas Young's double slit experiment. Karena di situ basicnya bakal kepake banyak banget buat kesini. Nah, buat lu sendiri yang baru datang dari video Many Worlds Interpretation, superposisi ini adalah sesuatu yang ada di Many Worlds Interpretation maupun Copenhagen Interpretation. Jadi dua-duanya punya properti superposisi. Tapi buat selanjutnya, gue bakal bahas dari perspektif si Copenhagen Interpretation. Karena ya after all, itu yang diajarin di kelas-kelas. Oke, buat mulainya, gue bakal recall dulu ke Thomas Young's double slit experiment. Ada dua dinding, yang satu dindingnya ada dua celah, terus ditembakin partikel dari sini. Di sini gue bakal pakai foton aja, foton. Kalau misalnya ditembakkan langsung banyak foton, atau bisa kita bilang pakai beam of light, pakai sinar, dia bakal apa? Bentuk pola interferensi. Ini bakal balik lagi pertanyaan, gini, siapa yang berinterferensi sama siapa? Kalau misalnya kita ngelakuin si Young's double slit eksperimen ini dengan satu persatu fotonnya, kita tahu hasilnya, dia bakal ngebentuk pola interferensi. Sama aja. Kita nggak butuh banyak foton sekaligus untuk dilemparkan buat dia ngebentuk pola interferensi. Cukup satu persatu, dia juga udah bisa ngebentuk pola interferensi. Artinya apa? Dia nggak berinterfere dengan satu sama lain. Bukan satu foton dengan foton yang lain, tabrakan terus bikin pola interferensi. Jawabannya adalah satu foton ini waktu ditembakkan, dia berinterferensi dengan dirinya sendiri. Dia belah, semacam membelah, masuk ke kedua celahnya dalam waktu yang bersamaan. Terus di sini dia berinterferensi dengan dirinya sendiri. Terus baru nyampe di salah satu tempatnya. Kita baru amatilah di sini gitu. Artinya apa? Si foton ini ada di dalam keadaan superposisi di mana dia masuk ke dua lubang dalam waktu yang bersamaan. Inilah si superposisi yang ada di dalam Thomas Young's double slit experiment. Nah, jadi kalau misalnya ditembakkan, misalnya di sini nyampe 1000 foton di depan dinding yang kedua, 1000 foton. Jawabannya, interferensi yang terjadi gimana? Apakah 500 masuk sini, 500 masuk sini, terus dia berinterferensi, terus baru nyampe 1000-nya di sini? Jawabannya enggak. 1000 foton di sini dan 1000 foton di sini. Satu foton masuk ke kedua celahnya dalam waktu yang bersamaan, terus berinterferensi dengan dirinya sendiri setelah dia nyampe di balik celahnya. Gitu. Bukan 500 dan 500, tapi 1000 dan 1000. Pas nyampe di sini, 1000 juga. Yang jadi masalah, superposisi ini hilang ketika apa? Ketika dimasukin pengamat di sini. Dikasih pengamat yang bisa mengamati dia masuk ke lubang yang mana. Kalau misalnya dikasih pengamat, hasilnya nggak bakal kayak gini. Si foton yang ditembakkan satu persatu ini nggak masuk ke kedua celahnya dalam waktu yang bersamaan. Dia malah ada dua kemungkinan, antara masuk ke celah yang sini atau masuk ke celah yang sini dan menciptakan pola partikel. Hilang pola interferensinya. Kita menambahkan definisi ke si superposisi, yaitu superposisi ini hanya terjadi untuk sesuatu yang sedang tidak diamati. Ya ini masih berkaitan sama interpretasi Copenhagen gitu. Jadi kalau misalnya kita mengamati sesuatu, fungsi gelombangnya runtuh. Kalau misalnya kita nggak mengamati, fungsi gelombangnya tidak runtuh. Atau bisa kita bilang lagi, kalau kita mengamati keadaan di mana
dia masuk ke kedua lubangnya runtuh, jadi cuma masuk ke salah satunya. Dan kalau misalnya kita tidak mengamati keadaan di mana dia masuk ke kedua lubangnya, tidak runtuh, jadi dia masuk ke dua-duanya terus berinterferensi dengan dirinya sendiri gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya, gimana bisa hal ini mungkin? Gimana bisa sesuatu ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan? Itu yang bakal gue bahas di sini. Nah, itu adalah basic superposition dari si Thomasian double slit experiment. Tapi buat kedepannya, kita nggak bakal pakai lagi Thomasian double slit experiment. Kita bakal pakai superposisi dari suatu properti kuantum lainnya yang namanya spin. Nah, buat ngejelasin quantum mechanical spin, gue bakal pakai CERN-Gerlach eksperimen yang pertama kali dilakuin tahun 1922. Jadi gini, ada layar dan di depannya ada dua magnet batang, yang satu kutub selatan, yang satu kutub utaranya. Oke. Jadi kita tahu di antara dua magnet batang ini ada medan magnet di tengah-tengah sini. Yang bakal kita lakuin adalah apa? Kita bakal tembakin suatu partikel dengan arah trajektori tepat ke tengahnya di antara magnet yang atas sama magnet yang bawah. Hasil percobaannya adalah kayak gini. Jadi ternyata setelah ditembakin, dia nggak benar-benar ke tengah. Dia antara melenceng ke atas atau melenceng ke bawah. Nah, sebelumnya gue bakal tambahin keterangan dulu. Di sini gue bakal pakai partikel itu elektron. Partikel yang setelah ditembakin melenceng ke atas, dia mempunyai sifat spin up dengan notasi kayak gini. Kalau yang ke bawah, dia punya sifat spin down dengan notasi kayak gini. Oke. Sekarang pertanyaannya, spinnya kayak gimana? Dia kan cuma antara ketarik ke atas atau ketarik ke bawah. Spinnya adalah kayak gini. Dia mengikuti aturan tangan kanan. Kalau dia spin up, berarti arah putarannya tweak ke arah sini. Kalau dia spin down, tweak ke arah sini. Keterangan tambahan yang wajib lu tahu, mereka nggak benar-benar muter, mereka cuma seakan-akan muter. Jadi ini ada suatu keanehannya lagi ya, spin punya keanehannya sendiri, dimana walaupun dia nggak benar-benar muter, dia punya momentum sudut. Makanya spin itu dinamain juga momentum sudut intrinsik. Tanpa berputar, dari sananya udah ada. Sama aja kayak massa. Massa tanpa dia melakukan apapun, suatu elektron udah punya massa. Gitu. Terus kenapa bisa dianggap berputar? Jadi, kalau misalnya kita punya partikel bermuatan negatif dan kita puter kayak gini, dia semacam menjadi sebuah magnet batang yang arahnya antara ke atas atau ke bawah. Itu alasannya kenapa dia bisa naik atau turun. Karena kalau misalnya kita punya magnet batang yang diarahin ke atas atau ke bawah, terus kita punya dua kutub magnet yang berbeda, ya dia ada yang ketariknya ke atas, ada yang ketariknya ke bawah gitu. Lanjut, ini bukan pembahasan intinya tentang spin, tapi gini. Kita tahu spin up dan spin down ini adalah apa? Hasil pengamatan. Setelah diamati, kita bisa menemukan sebuah elektron mempunyai sifat spin up atau sifat spin down. Ini, mesin ini adalah pengamatnya, alat pengamatan. Ini sama aja kayak yang tadi, double slit eksperimen. Alat pengamatan yang di double slit eksperimen adalah alat yang bisa mengamati dia masuk ke lubang yang satu atau lubang yang satunya. Oke. Hasil pengamatannya adalah dia antara masuk ke lubang yang satu atau masuk ke lubang yang satunya. Di sini, alat pengamatannya mesin ini, hasil pengamatannya antara spin up atau spin down. Nah, sifat unik spin yang lainnya adalah gini. Kalau misalnya kita punya suatu atom yang punya 50 elektron. Jadi 50 elektron ini berasal dari satu atom. Terus kita tembakin. Ditemukan bahwa 25 spin up dan 25 spin down. Kalau kita punya 100, kita bakal nemuin dia 50 spin up dan 50 spin down. Intinya apa? Kita nggak tahu suatu elektron spin up atau spin down. Tapi kemungkinan kita menemukan dia spin up atau spin down setelah dia mati adalah 50-50 gitu. Ini setelah dia mati. Kata mekanika kuantum apa sebelum dia mati? Ya, dia dalam keadaan superposisi. Di mana dia spin up dan spin down dalam waktu yang bersamaan. Sebelum lebih lanjut, gue bakal kenalin dulu sama quantum state. Quantum state adalah gini. Kalau yang di double slit eksperimen, kita lemparin foton. Quantum state-nya adalah state di mana dia masuk ke lubang yang satu dan state di mana dia masuk ke lubang yang satunya. Kalau kita pakai yang spin, state suatu benda adalah gini. Dia punya state di mana dia spin up atau dia punya state di mana dia spin down. Kalau kucing Schrödinger, dia punya state kucingnya mati, dia punya state hidup. Oke. Itu adalah state atau bahasa Indonesianya keadaan. Ya, kita tahu keadaannya di sini dia spin up, keadaannya di sini dia spin down. Quantum state ini punya notasi kayak gini. Sama kayak fungsi gelombang. Superposisinya kayak gimana? Gini. Sebelum dia mati, dia punya quantum state, bukan spin up, bukan spin down, tapi dua-duanya. Dia spin up plus
spin down. Ini yang bakal kita kupas. Kita bakal kupas kenapa ini boleh menurut mekanika kuantum. Gimana bisa menurut mekanika kuantum untuk mengatakan sesuatu yang seaneh kucing bisa hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan, atau sesuatu bisa ada di Bogor dan Bandung dalam waktu yang bersamaan, atau sesuatu ada di dalam state yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, itu nggak apa-apa. Itu normal. Itu mungkin terjadi. Gue bakal ngejelasin alasannya kenapa dari sisi matematikanya. Kenapa harus dari sisi matematikanya? Karena ini ada basicnya. Waktu itu Einstein menemukan relativitas. Oke. Di relativitas ini ada kata-kata terkenal waktu itu relatif. Kenyataan ini didapat Einstein dari apa? Matematikanya relativitas. Karena waktu itu Einstein berusaha menyelesaikan teori relativitas dan dia menemukan bahwa matematika 3 dimensi saja tidak cukup. Dia butuh matematika 4 dimensi. Dan ketemulah bahwa waktu itu dimensi keempat. Makanya waktu itu relatif. Oke. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin dari sisi matematika mekanika kuantum kenapa superposisi itu mungkin terjadi dan ada. Dan mengejutkannya, matematikanya ini nggak serumit matematika relativitas. Sangat sederhana. Bahkan gue yakin anak SMA kelas 11 pun udah bisa paham matematikanya. Sebelum ngejelasin lebih lanjut, gue bakal susun dulu kata-katanya. Jadi gini, menurut mekanika kuantum, jika suatu elektron bisa mempunyai state spin up atau spin down, kita tahu ini benar. Karena setelah diamati dia bisa punya state spin up atau dia punya state spin down, ya kan? Maka si elektron bisa punya state spin up plus spin down. Ini. Nah, ini yang bakal kita kupas tuntas. Buat ngupas tuntas ini, gue bakal pakai 3 level penjelasan. Yang pertama level anak SD, yang kedua level anak SMA, yang ketiga level anak kuliah. Dimulai dulu dari yang anak SD. Jadi gini, kalau misalnya mama pengen kamarnya dicat, dan dia tahu Aldo bisa mengecat tembok, Aldi juga bisa mengecat tembok, maka kalau misalnya Aldo dan Aldi disuruh ngecat tembok bersamaan, maka ya bisa juga gitu. Aldo bisa mengecat tembok, Aldi bisa mengecat tembok, Aldo plus Aldi bisa mengecat tembok. Oke. Spin up ada state yang memungkinkan, spin down ada state yang memungkinkan, maka spin up plus spin down juga state yang memungkinkan. Itu yang anak SD-nya. Nah, sekarang yang anak SMA-nya. Ini yang paling vital, bahkan ini jauh lebih penting daripada yang penjelasan menurut anak kuliahnya, menurut gua pribadi. Jadi gini, kita mau anggap kita punya sebuah vektor, vektor S. Dengan panjang vektornya yaitu 5. Tapi kita nggak tahu vektornya arahnya kemana. Sekarang gue mau tanya, bentuk kayak gimana aja yang bisa memungkinkan suatu vektor punya panjang 5? Dia bisa searah sumbu X doang dengan panjang 5, ya kan? Dia bisa searah sumbu Y doang dengan panjang 5. Berarti kita tahu vektor S bisa dinyatakan dalam 5 I topi, juga bisa dinyatakan dalam 5 J topi. Tapi kita juga tahu bisa aja kita anggap dia punya sudut. Misalnya sudutnya ke sini, tetanya. Dengan panjang 5 ke sini ya. Ini dengan notasi 5 cos theta I topi plus 5 sin theta J topi. Kalau suatu vektor bisa dinyatakan dalam I dan suatu vektor bisa dinyatakan dalam J, maka vektor itu juga bisa dinyatakan dalam I dan J dalam waktu yang bersamaan. Ini sama aja kayak ini. Spin up bisa, spin down bisa, spin up dan spin down dalam waktu yang bersamaan juga bisa. Apakah prinsip vektor ini juga berlaku ke prinsip state? Jawabannya adalah iya. Bahkan faktanya, state ini adalah vektor. Ya, mungkin ini agak membingungkan. Lu nggak perlu tahu kenapa state ini adalah vektor. Intinya benar bahwa state itu sama dengan vektor. Yang membedakan adalah state ini vektor di Hilbert space dengan infinite dimensional. Ya, lu nggak perlu paham dulu tentang Hilbert space. Tapi gue yakin ini bakal makin kelihatan kalau gue udah jelasin gini. Kita tahu I topi sama J topi itu namanya apa? Vektor satuan, ya kan? Atau bahasa Inggrisnya basis vector. Sedangkan si S ini adalah vektornya. Ini apa? Notasi dari state, ya kan? Ini punya nama spin up dan spin down itu adalah basis state. Kelihatan polanya? Vektor state. Basis vector, basis state. Oke. Jadi prinsipnya sama. Yang kita masih kurang adalah apa? Konstantanya. Di sini ada 5, 5, dan 5 cos sebagainya. Di sini kita belum punya konstantanya. Ada alfa sama beta. Gitu. Lebih serunya, kita bisa cari alfa sama betanya nilainya berapa. Ada kenyataan bahwa
alfa kuadrat adalah kemungkinan bahwa kita menemukan dia spin up setelah dia mati. Dan beta kuadrat, dia kemungkinan setelah kita mati mendapatkan spin down. Ini sama aja kayak permainan probabilitas. Misalnya kita punya keadaan bahwa di dalam satu toples ada 2 bola merah dan 8 bola biru. Terus kita mengambil random tanpa ngeliat. Kemungkinan kita menemukan dia bola merah adalah 2/10. Kemungkinan kita menemukan dia spin up adalah alfa kuadrat. Kemungkinan kita menemukan dia bola biru adalah 8/10. Kemungkinan kita menemukan dia spin down adalah beta kuadrat. Dengan catatan bahwa kemungkinan menemukan bola merah ditambah kemungkinan menemukan bola biru harus sama dengan 1, 10/10. Berarti kita juga tahu bahwa alfa kuadrat ditambah beta kuadrat adalah 1. Ini menuntun kita ke bentuk umum dari state itu sendiri. State adalah penjumlahan dari 1 sampai infinite karena Hilbert space itu infinite dimensional. Suatu konstanta yang ke n dikali basis state-nya yang ke n. Kita tahu berarti ini adalah ini ya kan. Ini adalah state. Ini adalah C1-nya. Ini adalah basis state yang pertama. Ini adalah C2-nya, ini adalah basis state yang kedua. Dan kita juga punya keterangan bahwa Cn kuadrat sama dengan Pn, di mana sigma Pn sama dengan 1. Ini kalau jumlahin sama dengan 1, ya kan? Nah, gimana cara nemuin alfa sama betanya? Kita tahu kemungkinan dia spin up sama kemungkinan dia spin down adalah sama. Berarti, kita tahu alfa kuadrat sama dengan beta kuadrat. Dan kalau dijumlahin adalah 1. Kita bisa dapat dari sini, kalau kita substitusi, di mana alfanya adalah beta sama dengan 1/2. Kita mau bayangin dulu di sini plus minusnya. Jadi di sini C1-nya sama dengan C2 yaitu 1/2. Nah, itu dia penjelasan yang tingkat SMA. Sekarang penjelasan yang tingkat kuliah. Gue bikin singkat aja beberapa detik ke depan. Jadi gini. Kita tahu bahwa mekanika kuantum itu linear, kita tahu bahwa Schrödinger equation itu linear. Berarti kalau misalnya kita punya A sebagai penyelesaian dari Schrödinger equation dan B juga adalah penyelesaian dari Schrödinger equation, berarti A plus B juga adalah penyelesaian dari Schrödinger equation. Kalau kita tahu A adalah penyelesaian dari Schrödinger equation, berarti konstanta dikali A, misalnya 5A itu juga adalah penyelesaian dari Schrödinger equation. Berarti penyelesaian dari Schrödinger equation yang paling umum adalah konstanta dikali A ditambah konstanta dikali B. Nah, itu dia. Gue mau tegasin lagi bahwa superposisi ini nggak melulu soal spin, tapi literally buat semua hal yang quantum mechanical. Contohnya kayak Schrödinger's cat, kucing Schrödinger. Ini adalah salah satu paradoks, salah satu contoh yang sering banget dipakai waktu kita lagi ngomongin mekanika kuantum. Tapi gue nggak bakal jelasin secara detailnya di sini, karena ada banyak banget video bagus di luar sana yang ngejelasin tentang Schrödinger's cat dengan mantap. Gue bakal jelasin singkatnya aja. Intinya gini, si Schrödinger ini punya kucing, terus dimasukin ke dalam kardus. Dan di dalam kardusnya ini udah ditaruh gas beracun yang bisa meledak kapan aja. Maka dari itu, setelah si kardusnya ini dibuka, bisa jadi si gas beracunnya itu udah meledak, terus si kucingnya ini ditemukan dalam keadaan udah mati. Tapi, bisa juga, waktu kardusnya dibuka, ditemukan bahwa si gas beracunnya ini nggak meledak. State di mana si kucingnya ditemukan dalam keadaan udah mati, kita sebut aja si 1, yaitu mati. Dan waktu ditemukan dia masih hidup, kita sebut aja si 2 hidup. Setelah si boxnya dibuka, kemungkinannya antara 2 ini ditemukannya. Antara dia udah mati atau dia masih hidup, ya kan? Gimana sebelum kardusnya dibuka? Gimana sebelum si Schrödinger ini ngelihat si kucingnya? Ya, dia di dalam keadaan superposisi. Dia mati dan hidup dalam waktu yang bersamaan. Notice di sini gue gambar kardusnya yang di sini masih ketutup, yang di sini udah dibuka. Gimana buat superposition state-nya? Ya, superposition state-nya yaitu alfa mati plus beta hidup. Ini adalah state di mana si kucingnya ini belum dibuka kardusnya. Ini adalah state di mana si kardusnya udah dibuka. Oke. Dia tetap di dalam state yang kayak gini sampai suatu saat si Schrödinger ini memutuskan untuk membuka kardusnya, terus dibuka dan ditemukanlah cuma salah satunya doang. Nah, ini dia untuk sesuatu yang bisa hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan, kucingnya Schrödinger. Gimana kalau ada sesuatu yang bisa di dua tempat dalam waktu yang bersamaan? Misalnya ada satu partikel yang bisa ditemukan antara di Bogor atau di Bandung. Nah, state di mana si partikelnya ini ditemukan di Bogor, gue namain aja Bogor. Buat yang Bandung, Bandung gitu. Si 1, si 2. Faktanya, kita bisa gambar fungsi gelombangnya. Waktu ngebahas soal fungsi gelombang, gue udah sebut salah satu sifat dari fungsi gelombang, yaitu sesuatu gak mungkin ditemukan di tempat di mana si fungsi gelombangnya 0. Dan mungkin ditemukan di tempat di mana si fungsi gelombangnya nggak 0. Okay? Jadi kita bisa ngebayangin nih,
Misalnya, suatu benda yang ada di Bogor. Di tempat di mana bukan di Bogor, fungsi gelombangnya 0. Terus di Bogor, fungsi gelombangnya nggak 0. Oke. Ini ada koordinat Bogor ya, gue namain S Bogor. Untuk sesuatu yang ditemukan di Bandung, dia nggak 0 waktu di Bandung dan 0 setelah bukan di Bandung. Nah, karena Bogor dan Bandung luas, gue gambarinnya kayak gini. Jadi nggak cuma di satu titik. Ini adalah fungsi Gaussian yang di sini pusatnya di X Bogor, yang ini di X Bandung. Nah, gimana untuk superposisinya? Ya, dia dalam keadaan dimana state-nya adalah alpha Bogor plus beta Bandung. Oke. Gimana untuk fungsi gelombangnya? Kita bisa gambarin juga. Fungsi gelombangnya adalah kombinasi dari Bogor dan Bandung. Waktu di Bogor dia tinggi, di Bogor dia 0. Ditambah yang di Bandung dia tinggi dan sisanya 0. Nah, untuk fungsi gelombang yang kayak gini, artinya si partikelnya ada di Bandung dan ada di Bogor dalam waktu yang bersamaan. Dia tetap di dalam keadaan kayak gini, fungsi gelombangnya tetap kayak gini, sampai si partikel dia mati. Dan kolaps lah, dan ditemukan bahwa dia adanya di Bogor atau adanya di Bandung. Tah, di dia X Cianjur merenlahnya. Nah, buat lo yang pertama kali ngedengar tentang superposisi ini, kalau lo merasa punya masalah buat memahaminya, nggak apa-apa banget. Bahkan Einstein pun bisa dibilang nggak percaya sama superposisi ini. Karena apa yang terjadi, kita nggak pernah melihat superposisi. Selalu kalau misalnya kita mau melihat sesuatu, kita nggak pernah melihat dia dalam dua keadaan yang berbeda. Kita nggak pernah melihat superposisi. Dan ini nimbulin masalah juga. Nah, yang membedakan adalah kayak gini. Menurut mekanika kuantum, sebelum dia mati, dia ada di dalam keadaan superposisi yang ditunjukin sama kayak gini state-nya. State-nya adalah 1/2 spin up plus spin down. Setelah dia mati, dia cuma didapat hasilnya antara spin up atau spin down. Spin down. Okay. Lanjut, kalau menurut fisika klasik, sebelum dia mati, ya dia udah dari sananya antara spin up atau dari sananya dia udah spin down gitu. Setelah dia mati, dia masih aja tetap kayak gitu. Pengamatan tidak merubah keadaan dari suatu sistem. Menurut fisika klasik Newtonian, waktu itu absolut ya kan? Ini sama halnya kayak menurut Einstein sekarang atau gue bilang classical physics aja, katanya superposisi itu nonsense. Tapi pertanyaannya apa? Mana yang benar untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini? Kenyataannya mana yang terjadi? Relativitas lah yang benar, ya kan? Relativitas ini sudah terbukti. Nah, sekarang dipertanyakan lagi, di antara dua ini mana yang benar? Superposisi itu ada atau superposisi itu nonsense gitu. Sekarang gue tanya, lebih logis mana? Sebelum dia mati sama setelah dia mati dia berubah, atau sebelum dia mati sama setelah dia mati dia bersama? Ini balik lagi ke interpretasi Copenhagen. Sebelum dia mati, dia ada di dalam keadaan superposisi namanya. Ada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Setelah dia mati, dia ada di satu tempat yang tepat gitu. Peristiwa amazing ini punya namanya the collapse. Artinya, kalau misalnya dia ditemukan spin up, bagian spin down-nya collapse, hilang. Kalau dia ditemukan spin down, bagian spin up-nya collapse, hilang gitu. Ujung-ujungnya, bakal muncul satu pertanyaan yang selalu muncul di setiap teori fisika. Apa? Buktinya mana? Bukti dari superposisi ini apa? Apakah bisa dibuktikan? Karena ya, kita nggak pernah melihat superposisi. Apakah dengan nggak melihat kita bisa membuktikan superposisi? Jawabannya ada buktinya. Dan gue nggak bakal bahas di sini, karena itu bakal berkaitan sama suatu properti lain dari fisika kuantum yang namanya quantum entanglement. Nah, jadi video berikutnya bakal ngebahas tentang itu. Quantum entanglement adalah kayak gini. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu di sini, itu bisa berdampak ke sesuatu yang berada di kejauhan. Bukan cuma 1 kilometer, bukan cuma 1 SA, bukan cuma 1 tahun cahaya, tapi dari ujung alam semesta sampai ujung alam semesta. Dalam waktu yang bersamaan terjadinya. Cara paling gamblang buat ngebayanginnya ya dengan ngebayangin voodoo lah. Kalau seorang dukun nusuk boneka voodoo di suatu tempat, somehow orang yang ditujunya juga bisa ketusuk. Walaupun nggak ada interaksi. Ya. Tapi, aduh kenapa sih gue pakainya sesuatu yang gue terus. Gue kan bukan akun Julnaris, gue akun fisika. Tapi ya udahlah. Tapi ya itu salah satu cara yang paling sederhana buat ngelogikainnya. Nah, gue gak bakal bahas itu di sini. Jadi, till we meet again.